Saudara-saudari, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sang Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada bangkitan yang mulia, sebab Dia Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah, janganlah sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, kita memasuki masa Prapaskah dengan merayakan Rabu Abu, tanda pertobatan. Kita menerima abu yang dioleskan di dahi ataupun dicurahkan ke dalam kepala kita. Pada bacaan Injil yang kita dengarkan saat Hari Raya Rabu Abu, kita semua diingatkan bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang 3 keutamaan dalam menjalani hidup ini, yakni dengan berderma, dengan berdoa, dan berpuasa. 3 hal ini menjadi
juga bagian kita untuk diupayakan karena menjadi panggilan menuju kepada kekudusan. Dan 3 hal ini pula yang lalu bisa menjadi tanda nyata dari pertobatan kita. Bagaimana kita berbagi dengan sesama, bagaimana kita menjalin kedekatan dengan Allah melalui doa-doa kita, dan bagaimana kita juga tidak lagi mementingkan diri sendiri tetapi berani untuk mati raga, untuk berprihatin karena mengutamakan orang lain dengan berpuasa. Namun lebih lagi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya 3 hal tadi didasari dengan keutamaan sikap, yakni kepercayaan kepada Allah, keikhlasan, ketulusan. Karena dengan demikian pusatnya bukan lagi diri kita yang melakukan keutamaan itu, tetapi karena kita terbuka akan kuasa Allah. Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana kita berderma. Baiknya tidak diketahui oleh siapapun juga, karena itu menjadi tanda ketulusan dalam berderma, berbagi. Tidak ada kepentingan apapun dari diri kita ketika kita menyumbangkan sesuatu, berbagi sesuatu selain berbagi itu sendiri. Lalu berdoa. Berdoa adalah relasi kita dengan Allah, dengan pencipta semesta, dengan sangkan paraning dumadi. Kalau dalam bahasa Jawa artinya pusat dari segala sesuatu. Maka doa juga tidak usah kita dengung-dengungkan supaya dilihat orang, tetapi masuk ke dalam bilik kita yang paling intim dengan Tuhan. Dengan demikian lalu kita menjalin relasi yang dekat dengan Sang Pencipta, Sang pusat sumber asal dan tujuan segala sesuatu dunia ini. Lalu yang ketiga, bagaimana berpuasa? Tuhan Yesus juga mengajarkan ketika kita berpuasa hendaklah kita tidak mengabarkan kepada orang-orang bahwa kita sedang berpuasa. Karena berpuasa intinya adalah bagaimana kita mengalahkan diri sendiri dan membiarkan Allah, sesama kita, dan juga alam semesta ini ada di dalam diri kita. Sehingga bukan lagi diri kita yang penting, tetapi Tuhan, sesama dan semesta. Maka saudara-saudariku, marilah kita memulai pertobatan pada masa Prapaskah ini dengan memiliki semangat yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Semoga spiritualitas mengandalkan diri kepada Allah, membuka hati kepadanya, menyandarkan segala sesuatu yang kita alami ini kepada Tuhan, meski bukan lalu tidak berusaha sama sekali, tetapi percaya akan penyertaan dalam setiap usaha-usaha kita, sehingga bukan diri kita yang utama, maka itu yang akan menuntun kita kepada jalan pertobatan yang sejati. Dengan demikian, kita juga menjadi pribadi-pribadi yang penuh kasih, tidak mudah marah, tidak mudah protes. Kalau ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kita juga menjadi pribadi yang berjuang terus untuk mengalahkan keinginan-keinginan kita, tetapi menempatkan apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi kebenaran sejati, apa yang menjadi kebaikan utama itu lebih dari sekedar keinginan-keinginan kita. Pada masa Prapaskah ini kita juga diajak untuk melakukan aksi puasa pembangunan. Artinya itu kita diajak untuk berbagi hidup dengan sesama, karena itulah yang akan membawa keselamatan. Dan juga perlu diketahui bahwa kekudusan, keselamatan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu bukanlah kekudusan secara individual, kekudusan secara pribadi, egoisme bukan, tetapi dalam sebuah komunitas, dalam suatu kebersamaan. Saudara-saudari, kita mohon berkat Tuhan. Semoga pertobatan kita membawa kita kepada kekudusan, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk komunitas kita, keluarga kita, gereja kita, masyarakat kita, dan terlebih untuk bangsa
negara kita, sehingga dengan demikian kita boleh menjadi tanda kebaikan Allah bagi dunia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk menjalankan pertobatan yang sejati, menjadi putra-putri Tuhan Yesus yang penuh kasih, yang tulus ikhlas, yang senantiasa siap sedia untuk kebaikan dunia, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh